Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Nah, kali ini kita masuk di bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, jadi ada 3 ya kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar kapas, lalu diubah menjadi benang, lalu diubah kembali menjadi kain, lalu diubah atau diolah menjadi pakaian. Nah, artinya dari kapas menjadi benang, lalu ke kain, lalu ke pakaian itu ada nilai guna, ya kan? Ada nilai tambah dari suatu produksi, dari suatu produk atau suatu barang. Nah, jadi apa itu produksi? Nah, produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen, ya. Nah, barang yang dihasilkan oleh seorang produsen disebut dengan produk. Oke, nah bidang-bidang produksi. Nah, yang pertama ada ekstraktif, yaitu berasal dari alam. Nah, artinya tidak perlu yang namanya pengolahan, ya bisa diambil dari alam. Contohnya perikanan, ya kan? Bagaimana kita lihat nelayan itu mengambil ikan langsung dari laut, ya kan? Lalu ada yang kedua agraris. Nah, agraris ini produksi yang mengolah alam, ya. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan. Lalu yang ketiga ada industri. Nah, industri adalah kegiatan mengolah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, artinya ada proses pengolahan untuk meningkatkan yang namanya nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya ada pabrik kertas, ada industri sepeda motor, ada industri obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, lalu ada produk jasa. Nah, kalau jasa kita tahu ya tidak berwujud, namun bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, itu biasanya ya di bidang pelayanan seperti pendidikan ada bimbel, lalu kesehatan ada puskesmas atau klinik. Nah, lalu yang terakhir ada perdagangan. Nah, itu saya salah buat ya, perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan kegiatan jual beli. Nah, jadi ada 5 bidang-bidang produksi. Oke, selanjutnya apa yang menjadi tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tercapai yang namanya kemakmuran. Nah, apa saja yang menjadi faktor-faktor produksi? Nah, yang pertama, faktor produksi alam. Ada hewan dan tumbuhan, tanah, air, udara, sinar matahari, dan bahan tambang. Nah, artinya faktor produksi ini berasal dari alam, ya, tanpa ada campur tangan manusia. Istilahnya dia itu berasal dari alam yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai pencipta, ya kan? Nah, jadi contohnya dia seorang produsen ikan teri, dia membutuhkan sinar matahari, ya kan? Sebagai seorang petani atau dia, produsen di bidang perkebunan membutuhkan tanah, ya kan? Sebagai lalu ada di bidang pertambangan, ada bahan tambang seperti emas, ya kan? Lalu ada minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, apa imbalan, atau balas jasa yang diterima? Yaitu sewa atau rent. Nah, bisa disimbolkan dengan R kecil. Oke? Nah, selanjutnya faktor produksi tenaga kerja. Nah, jadi ada 3, ya. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Nah, artinya tenaga kerja yang memerlukan pendidikan. Nah, apa saja contohnya seperti guru, dokter, hakim, ya kan ada pendidikan yang harus dia tempuh. Lalu yang kedua ada tenaga kerja terampil. Nah, artinya perlu adanya pelatihan, ya pelatihan khusus. Jadi tidak perlu yang namanya pendidikan tapi ada pelatihan. Contohnya siapa? Penjahit, koki, supir,
ya kan? Lalu yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya dia tidak berpendidikan dan dia tidak dilatih, seperti, membuat pelatihan ya, seperti tenaga kerja terampil tadi. Artinya tidak ada, eee, pelatihan khusus. Nah, jadi contohnya itu seperti tukang sapu, tukang las, tukang bangunan, oke? Nah, apa balas jasa yang diterima ketika kita mempekerjakan tenaga kerja, yaitu gaji atau upah atau wage, simbolnya W kecil, oke? Oke, nah selanjutnya yang ketiga, faktor produksi modal, ya. Yang pertama ada mesin, gedung, peralatan kendaraan, uang. Lalu modal pribadi, modal dari pihak lain. Artinya modal pribadi itu berasal dari perusahaan. Kalau modal dari pihak lain berasal dari bank contohnya. Lalu yang ketiga ada hak paten, hak cipta, surat berharga. Nah, itu contoh faktor produksi modal. Oke. Nah, yang keempat, ada faktor produksi keahlian atau skill atau disebut dengan kewirausahaan. Nah, bagaimana manajemen atau kepemimpinan ya dalam memimpin perusahaan? Bagaimana kemampuannya dalam mengelola teknologi dan informasi? Bagaimana kemampuannya mengkomunikasikan atau melobbying? Nah, jadi dilihat skill setiap individunya dalam mengelola yang namanya perusahaan. Oke? Nah, kita masuk ke perilaku produsen. Nah, yang pertama ada isokuan, ya. ISO itu artinya sama, kuan itu artinya quantity atau kuantitas, jumlah barang. Nah, kurva isokuan ini menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Nah, artinya bagaimana mengkombinasikan dua faktor produksi ya supaya jumlah produk yang dihasilkan itu sama. Oke, coba kita lihat tabel yang ada di layar ya. Nah, kombinasi A, kita lihat modalnya ada 8. Lalu tenaga kerja 1 bisa menghasilkan jumlah produk 50. Begitu juga dengan B, C, dan D. Ya, bagaimana dia mengurangi modal supaya dia bisa menambah tenaga kerja. Kita lihat di bagian B dan C dan D. Ya, ketika dia menggunakan 4 modal, dalam hal ini modalnya adalah mesin, ya, dan menggunakan 2 tenaga kerja, dia tetap bisa menghasilkan jumlah produk sebanyak 50. Lalu di bagian C, dia mengkombinasikan dengan 2 mesin, saya bisa menggunakan 4 tenaga kerja. Sama juga bisa menghasilkan 50 produk. Kita lihat di kurvanya, ya. Lihat di titik A, B, C, dan D. Nah, jadi kurva isokuan itu ya cembung dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, jadi kamu perhatikan begitulah bentuk kurva isokuan. Nah, yang kedua, kalau ada isokuan ada isokos, ya. Nah, isokos ini berarti biaya yang sama. Iso artinya sama, kos artinya biaya. Ya, jadi kurva isokos menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang biayanya sama. Nah, boleh kita perhatikan tabel di bawah ya. Kita lihat harga modal atau harga mesin ya, kita katakan harganya 150. Lalu harga tenaga kerja 100. Nah, kita lihat kombinasi A. Dengan biaya 1.200 saya bisa membeli mesin ya dengan harga satuan 150 bisa membeli 8 mesin. 8 dikali 150 sama dengan 1.200. Nah, artinya tidak bisa lagi biaya itu untuk membeli yang namanya tenaga kerja. Kita lihat kombinasi B ya. Jika saya membeli tenaga kerja sebanyak 3 ya, 3 berarti 300 ya kan, 1.200 dikurang 300 berarti berapa? Ya, 900. Nah, dengan uang 900 saya bisa membeli modal sebanyak 6.
Oke, begitu juga dengan C, D, dan E. Nah, artinya ketika sampai di E, ya, ketika saya membeli tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja sebanyak 12, berarti saya tidak bisa lagi membeli yang namanya modal. Nah, mesinnya nol, artinya saya mempekerjakan sepenuhnya tenaga kerja dengan biaya 1.200. Nah, mari kita lihat kurva isokos ya. Kalau tadi isokon itu cembung, nah kalau isokos itu garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah, jadi isokos itu bagaimana mengkombinasikan dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kalau isokwan, bagaimana kita mengkombinasikan dua faktor produksi untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Oke, sampai di sini mengerti ya. Nah, kurva keseimbangan produsen. Bagaimana keseimbangan produsen itu bisa terjadi ketika jumlah produksi maksimum dan biaya produksi itu minimum. Nah, artinya ketika kurva isokos dan kurva isokwan itu bersinggungan atau bertemu. Lihat di titik A, ya. Disinilah titik keseimbangan produsen. Ya, lihat kalau dia cembung tadi kurva isokwan. Kalau dia garis lurus berarti dia isokos. Nah, berarti di titik A inilah kurva keseimbangan produsen. Oke, kita lanjut. Tahap-tahap produksi. Nah, yang pertama produksi total atau TP. Nah, jadi jumlah produksi yang dihasilkan dari tenaga kerja yang kita gunakan. Jadi berapa total produk yang dihasilkan? Nah, itu disebut dengan produksi total atau total production, TP. Yang kedua ada produksi rata-rata atau average cost. Average product. AP. Nah, jadi ada secara sistematis ya untuk menghitung AP ini sama dengan total produk tadi dibagi dengan L, labor atau tenaga kerja. Nah, bisa kita dapat berapa sih produksi rata-rata dari setiap yang kita setiap memproduksi. Nah, jadi dapatlah yang namanya produksi rata-rata. Lalu produksi marginal, tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Nah, artinya ketika kita menambah satu tenaga kerja bisa mempermudah pekerjaan dan bisa menambah yang namanya output atau jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya ya, ada petani jagung, ya kan? Dia menambah tenaga kerja. Nah, dengan begitu lahan yang telah tersedia itu bisa dengan mudah ditanami jagung, ya kan? Lebih cepat jagung itu ditanam, sehingga output yang diberikan juga itu makin bertambah. Nah, secara sistematis bisa kita hitung dengan MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L. Marginal product sama dengan selisih total product. Ya, delta itu artinya selisih kan, dibagi dengan selisih dari tenaga kerja. Oke? Nah, yang selanjutnya ada the law of diminishing return. Hukum produk marginal yang semakin menurun. Boleh kita lihat di buku kita halaman 85 ya. Nah, kalau tadi produk marginal bisa membuat output menjadi bertambah dan mempermudah si produsen jagung tadi. Kalau dalam kasus the law of diminishing return bagaimana contohnya ya? Ketika tadi si petani menambah lagi tenaga kerjanya menjadi 3, lalu 5, lalu ditambahnya lagi jadi 6. Nah, artinya tenaga kerja itu semakin banyak, ya kan? Sementara yang namanya lahan itu tidak bertambah, artinya tetap seperti itu. Nah, ketika semakin banyak tenaga kerja, maka semakin sesak dengan yang namanya tenaga kerja. Maka produk yang dihasilkan juga tidak
maksimal. Nah, itu yang disebut dengan the law of diminishing return. Nah, boleh kita lihat di kurva ya, ada 3 tahapan dalam, eee, the law of diminishing return ini. Nah, pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja itu akan meningkatkan TP, TP yang warna hitam ini ya, akan naik sangat tinggi. Nah, namun MP-nya yang warna merah ini mencapai titik maksimum pada tahap 1 di L1. Ini seharusnya L ya, di L1. Nah, jadi, pada tahap 1 ini AP juga naik ya, AP yang warna kuning ini. Ya, meski nanti pada tahap 1 akan turun. Nah, jadi tahap 1 itu dari 0,0 sampai X2. Lalu tahap 2 dari X2 sampai X3, ya. Nah, jadi pada tahap kedua, penambahan tenaga kerja itu mengakibatkan total produk tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak seperti di tahap 1 ya, sangat signifikan naiknya. Nah, dan MP-nya kita lihat ya di titik X2 ini MP-nya mengalami penurunan sampai X3. Oke. Nah, pada tahap ketiga, ketika perusahaan menambah tenaga kerja, maka total produk TP-nya kita lihat ya di X3, TP-nya turun, MP-nya di titik 0 dan AV-nya di titik yang dia itu turun. Nah, artinya pada tahap ketiga, ya seharusnya perusahaan tidak lagi menambah yang namanya tenaga kerja. Oke? Kita lanjut dengan konsep biaya produksi, penerimaan, dan juga laba. Nah, yang pertama biaya tetap atau fixed cost disimbolkan dengan FC. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan meskipun tidak melakukan kegiatan produksi ya, apalagi pandemik ya, mungkin ketika perusahaan tutup tapi tetap ada yang harus dibayar oleh perusahaan. Ya, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, ya kan? Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Simbolnya VC ya. Biaya yang selalu berubah tergantung kepada aktivitas produksi perusahaan. Jadi kalau, memproduksi barang si perusahaan ini tadi ya, maka ada biaya yang dikeluarkan. Nah, contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku ya. Kalau kita melakukan kegiatan produksi maka ada biaya yang kita keluarkan. Lalu yang ketiga ada total cost ya atau TC. Nah, jadi ini keseluruhan biaya. Nah, jadi dapat dihitung dengan secara sistematis TC sama dengan FC ditambah VC ya. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Oke. Nah, penerimaan. Penerimaan total atau total revenue atau TR ya. Penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Jadi, ketika dia menjual produk, berapa penerimaan yang dia peroleh. Nah, ini bisa kita hitung dengan mengkalikan harga dengan quantity. Jadi, TR sama dengan price P dikali dengan quantity atau Q. Lalu ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Nah, jadi penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Nah, jadi bisa kita hitung ya, MR sama dengan delta TR. Itu delta TR ya, dibagi dengan delta Q. Oke, selisih dari penerimaan total dibagi dengan selisih dari kuantitas. Atau bisa juga menggunakan rumus MR sama dengan TRN dikurang TRN kurang 1. Nah, lalu yang ketiga ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Simbolnya AR. Nah, ini penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Nah, jadi secara sistematis ya, AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Average revenue sama dengan total revenue atau penerimaan total dibagi dengan kuantitas. Oke? Lalu selanjutnya, laba maksimum. Ya, laba maksimum bisa kita hitung dengan TR dikurang TC.
Total revenue dikurang dengan total cost, ya. Penerimaan dikurang dengan biaya, atau bisa kita hitung dengan MR sama dengan MC. Jadi ketika MR sama dengan MC, disitulah laba maksimum yang diterima oleh perusahaan. Oke, nah contohnya ya bisa kita lihat di buku kita di halaman 92. Nah, jadi ini saya potong ya. Nah, jadi ketika kuantitas 6, harganya 16, didapatlah TR-nya 96 dan TC-nya 69. Ya, tadi menghitung laba maksimum TR kurang TC. 96 dikurang 69 sama dengan 27. MR 11, MC-nya 11. Nah, bisa kita lihat di dalam grafik ya. Nah, jadi grafik A dan B ya. Jadi terlihat jelas ya. Jadi yang dibuat di tanda panah itulah laba maksimum. Di bagian B yang dibuat di tanda panah di titik kuantiti 6, disitulah titik laba maksimum perusahaan. Oke, itulah pembahasan tentang produsen dalam kegiatan ekonomi. Produksi dalam kegiatan ekonomi, sorry. Nah, selanjutnya distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Lalu pihak-pihak dalam distribusi siapa aja? Ada agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, dan juga grosir. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi apa saja? Ada produk, pasar, produsen, dan juga perantara. Oke, yang ketiga, ada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, yaitu barang dan jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, ciri-ciri dari benda konsumsi. Yang pertama, adanya pengorbanan. Nah, jadi kita memerlukan pengorbanan untuk memperoleh barang yang kita ingin konsumsi. Ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, contoh dari benda ya yang habis sekaligus itu ada makanan dan minuman. Ketika kita konsumsi, maka habis sekaligus, ya kan? Nah, kalau berangsur-angsur ya, contohnya ada sepatu, tas, baju, ya, tahu ya? Nah, jadi itu ciri-ciri benda konsumsi. Tujuan kita melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumsi? Nah, faktor ekonomi yang pertama ada tingkat pendapatan, ya. Bagaimana pendapatan seseorang itu bisa mempengaruhi konsumsinya. Jika pendapatannya tinggi, maka semakin banyaklah jumlah yang dia konsumsi, semakin beragam, ya kan, yang dia konsumsi. Nah, kalau pendapatannya terbatas atau sedikit, maka jumlah atau macam-macam kebutuhan itu ya yang bisa dia konsumsi itu maka semakin sedikit atau terbatas. Lalu yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Nah, kalau harga suatu barang itu mahal, maka yang bisa kita beli itu sedikit. Tapi kalau harga barang itu murah, maka barang yang kita bisa beli itu banyak. Nah, jadi tingkat harga mempengaruhi. Lalu ketersediaan barang dan jasa. Nah, bagaimana kita mau mengkonsumsi barang jika barangnya tidak tersedia? Nah, jadi harus ada dulu barangnya baru bisa kita konsumsi. Nah, yang kedua berdasarkan faktor non-ekonomi. Pertama, jumlah tanggungan keluarga. Nah, beda ya, apa yang dikonsumsi satu keluarga yang tanggungannya hanya 3 orang, beda dengan satu keluarga yang jumlah tanggungannya yang di rumah itu ada 7 orang. Pasti
barang yang dia konsumsi juga beda jumlahnya, beda ragamnya juga. Lalu yang kedua tingkat pendidikan. Bayangkan saya misalnya hendak melanjut S3 ya, pasti saya memerlukan buku sebagai pedoman, sumber-sumber untuk saya menunjang pendidikan saya. Nah, orang yang tidak berpendidikan, ya orang yang tidak, eee, berpendidikan ya kita bilang tidak memerlukan apa yang saya butuhkan. Mereka tidak memerlukan buku. Ya kan? Nah, jadi tingkat pendidikan itu mempengaruhi konsumsi. Tempat tinggal, ya. Saya yang tinggal di Kota Medan yang iklimnya ini cuacanya itu cenderung panas, kebutuhan saya pasti berbeda dengan kebutuhan teman saya yang tinggal di Brastagi misalnya. Nah, jadi, tempat tinggal itu bisa mempengaruhi konsumsi. Lalu yang keempat, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat, ya. Kalau teman kita yang beragama Hindu tidak boleh makan sapi, nah sementara teman kita yang beragama Islam boleh makan sapi. Nah, jadi ada perbedaan, eee, dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi konsumsi. Nah, yang terakhir ada teori perilaku konsumen. Nah, yang pertama pendekatan kardinal atau biasa disebut dengan marginal utility. Nah, artinya tingkat kepuasan itu bisa diukur dengan satuan tertentu, bisa dengan uang, jumlah, dan buah. Nah, jadi dalam pendekatan kardinal ini ada dua hukumnya, hukum Gosen satu dan hukum Gosen kedua. Nah, hukum Gosen satu, pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus. Ya, kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi namun makin lama makin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Nah, contohnya kalau kamu adalah pecinta bakso misalnya. Hari ini makan bakso, besok makan bakso, besok lagi makan bakso sampai 1 minggu. Mungkin kamu akan merasa enek, jenuh, ya kan? Atau kamu adalah pecinta coklat, ya. Hari ini makan 5 coklat, besok lagi 5, mungkin kamu akan merasa jenuh. Nah, artinya semakin, terus-menerus dikonsumsi, maka kenikmatan itu akan semakin berkurang. Hukum Gosen kedua, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa dikonsumsi akan sama. Nah, jadi misalnya ya, saya makan buah ya, ada 5 buah. Nah, saya ingin makan 2 apel dan juga 3 pisang misalnya. Atau saya makan 3 pisang, sorry, 3 apel dan 2 pisang. Nah, artinya jumlah yang saya konsumsi itu sama, 5 gitu. Nah, itu juga memberikan nilai kepuasan yang sama. Oke, nah yang kedua ada pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal ini lebih memberikan preferensi. Ya, jadi pendekatan ordinal juga membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Nah, bisa kita lihat ya, kalau pendekatan ordinal itu digambarkan dengan kurva indiferensi, ya. Nah, contohnya es krim, donat, dan tingkat kepuasan. Nah, jadi kita lihat titik kepuasan A, ya. Ketika saya mengkonsumsi 8 es krim, 8 kotak es krim, ya, dan juga 3 buah donat, saya mendapatkan kepuasan. Nah, tapi saya ingin menambah donat. Nah, jadi saya menambah konsumsi donat sebanyak 6. Jadi saya tambah 3 lagi. Jadi saya menambah konsumsi donat dan mengurangi mengkonsumsi es krim. Ya, saya kurangi 4. Jadi saya mengkonsumsi 6 donat dan juga 4 es krim. Begitu juga dengan C dan D. Nah, jadi kita bisa lihat dari titik A, B, C, dan D di kurva ya. Nah, kalau di buku kita ya, kamu perhatikan di buku kita halaman 110 ada disebut dengan MRS atau marginal rate of substitution. Nah, artinya ya, MRS-nya adalah -4/3. Nah, jadi kamu mengurangi kamu lihat di titik B, kamu mengurangi 4
4 es krim kotak, dan kamu menambah 3 donat. Jadi itu maksud dari MRS. Jadi kamu mengurangi, donat, tapi kamu mengurangi es krim, tapi kamu menambah konsumsi donat. Nah, jadi itu maksud dari marginal rate of substitution. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, bagus kalau mengerti. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, jika tidak, silahkan pahami, pindahkan ke buku catatan. Minggu depan atau di pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali mana yang tidak atau kurang dimengerti. Sampai jumpa, selamat pagi dan siang, salam sehat.